menjadi alat bukti sebuah putusan hukum di bangsa ini, bahkan sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan ini pun dipakai untuk forensik, penelitian forensik. Anda melihat kecelakaan pesawat terbang, semuanya mati, hancur, mayatnya tidak dikenali. Dengan apa ya Polri mampu mengidentifikasi itu? Oh, dengan ilmu DNA. Forensik pun menggunakan ilmu DNA. Dan itu jasad bisa dikenali, ini umurnya sekian, jenis kelaminnya ini. Ini tidak akan keliru dan pasti akhirat. Contoh saja yang masih hidup. Dulu, ya di tahun berapa itu, ada seorang laki-laki ngaku sebagai anak motivator kondang di bangsa ini. Siapa? Maria Teguh. Menolak Maria Teguh karena baru populernya, panggungnya, undangannya luar biasa padatnya. Oh bukan, itu bukan anak saya. Itu siapa yang ngaku ribut di media sosial sampai ke persidangan. Hakim ketika melihat itu bukti-bukti itu memakai apa? Tes DNA. Penolakan daripada Maria Teguh terbantahkan daripada tes DNA. Oh ternyata anak yang mengaku tadi 100% tersambung kepada Maria Teguh. Ini bukti kesempurnaan ciptaan Allah, dikatakan oleh Allah, bahkan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kuciptakan manusia itu sesempurna bentuk, maka dari sidik jari manusia yang miliar-miliar ini tidak ada satupun yang sama, apalagi kromosom, sel, semuanya akan runtut seperti ciptaan Allah yang maha sempurna. Kalau habluk grup para habib ini dengan kafaahnya dari golongan mereka, ini membuktikan Allah ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa kelompok mereka itu memang keturunan daripada bangsa Yahudi. Mana mungkin bisa menjadi keturunan Rasulullah sedangkan bangsanya berbeda, sukunya berbeda, baninya saja berbeda. Maka kita hakul yakin 1000% kelompok mereka klan Habib Alawi Bani maaf saya memotong. Saya di sini bicara tidak dalam rangka menafikan tesis. Saya apa yang jenengan katakan saya paham semua. Dari tes DNA, dari kitab-kitab nasab, saya meyakini bahwa Alawi tidak ada sambung sama sekali dengan Rasulullah. Itu apa yang jenengan katakan, saya sudah meresap semua dari dulu, dari 2 tahun yang lalu. Bahkan saya adalah generasi awal-awal ketika polemik nasab ini bergulir. Saya sudah paham, sangat paham. Ya, dan saya juga sangat paham kalau Bang Aska itu sakit hati dan kecewa terhadap seseorang. Itu saja Bang Aska. Dan itu harus kita akui. Iya, itu. Jadi gini, saya ingin bahwa semuanya kita menyadari dan mendidik anak-anak kita, meyakinkan kepada mereka bahwa Alawi tidak ada aliran satu tetes darah pun dengan Rasulullah. Ya betul. Maka artinya gini. Bicaranya jangan Pak Sigit. Itu masih meragukan saya. Saya paham. Sebentar dan saya salah satu daripada korbannya. Saya paham yang di hati. Itu maksudnya begitu. Oke. Saya paham. Jadi jangan siapa yang jangan malah memberikan. Nah ini Bang Aska. Maaf ya, saya memahami. Maaf ya. Bang Aska ini juga termasuk generasi awal, termasuk ketika waktu itu kan belum ada live, baru saya yang live ya Bang Aska ya. Bang Aska sama Bang Jerman ini kan setiap live kan ada di komal saya dan di live saya. Dan saya paham bahwa kekecewaan, sakit hati dan juga merasa ngapunten Gus, maaf Gus, saya tidak ada sakit hati dan sakit hati nggak ada, kecewa iya, tapi tidak ada sakit hati. Jadi artinya begini Bang Aska ya, sebentar saya izin berbicara dulu. Jadi jangan lantas kemudian apa yang jenengan sampaikan itu malah justru menimbulkan image seolah-olah menggembosi, karena
tadi yang saya dengar dari saudara-saudara ini ada ada persepsi seolah-olah menggembosi. Makanya ketika saya dengarkan walaupun saya di awal sudah paham. Tetapi biarlah itu menjadi luapan daripada kekecewaan sehingga fresh lagi, berdiri lagi, tegak lagi tanpa tolak-tolak, maju lagi ke depan. Gini Gus, setiap kehidupan, setiap perjuangan itu ada dinamika. Dan dinamika itu ada yang dinamis, ada yang frontal. Ya kan? Nah, ketika perubahan yang dinamis ini harus kita ikuti dan menjadi sebuah perbaikan. Terima kasih Bang Anglen. Ya, artinya semangat Bang Aska, Akbar, semangat Anda itu pejuang ya untuk anak-anak itu kita nanti Bang Aska. Ya, tidak ada yang buruk ya. Yakinlah God is good all the time. Itu saja. Kerikil itu selalu ada di jalan. Ya, kita percaya bahwa kita tetap harus merubah sebuah takdir itu. Dan Allah pun memberikan sebuah janji bahwa tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau tidak kaum itu berubah sendiri. Dan jalan kita, ada perjuangan kita, itu adalah sebuah perubahan itu untuk menambah takdir kita di masa depan. Kan seperti itu. Mbak Darmo, Mbak Hateng, terima kasih sudah nebar kopinya, Mbak Hateng. Mbak Darmo, ini belum istirahat. Betul. Perjalanan kita itu selalu ada kerikil ya. Assalamualaikum. Tapi kerikil itu tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dulur. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat selalu. Ketemu di Demak besok Kamis. Insyaallah. Monggo dilanjutkan narasinya. Kang Z. Ya, di perjalanan kita itu pasti selalu ada kerikil gitu ya. Kadang yang masuk ke sepatu kita. Tapi kan tidak perlu kerikil itu terus membuat kita berhenti melangkah. Ya tinggal dibuang kerikilnya atau dihindari juga selesai gitu ya. Itu yang sebenarnya kan begitu. Apalagi ini sebuah perjuangan yang kita tahu di depan yang kita hadapi itu di sebuah perjuangan itu nggak ada kerikil. Memang penghalang gitu ya. Perjuangan itu nggak ada kerikil, adanya batu. Memang penghalang, ada tembok yang kuat gitu mungkin ya. Tapi selama kita yakin tembok itu jebol ya kita. Yuk kita on cam semua yuk. Yuk kita on cam semua yuk. Nyatanya juga jebol gitu. Jadi Bang Aska ini tetangganya jenengan, Bang Skin. Bang Skincare. Oh, Sragen. Nggih. Jogja. Saya Jogja. Yon kami yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Moko. Sehat selalu. Kiai Moko lanjut Kiai Moko. Amin. Kiai Moko ikut syahadatnya Rasulullah apa ikut syahadatnya Pak Alwi ini? Itu mungkin pinakut itu. Kayaknya ikut syahadatnya Abdullah Al-Haddad. Ya pasti ikut syahadatnya Pak Alawi tiap hari baca itu. Hos ini ngerokok aman ya Hos? Aman. Ya, saya setuju dengan Kiai Moko ikut syahadatnya Pak Alawi. Karena itu pun dibuktikan dengan karangan kitabnya yang hampir 24 halaman itu. Oh iya. Tawasulnya langsung fakih muqaddam kemana-mana. Ya ini cocot Pak Alawi belum kebagian jatah ini 3 menit silakan. Dia tadi tidur kok. Silakan cocot Pak Alawi 3 menit silakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Kita jangan pernah berhenti berjuang untuk memberikan informasi yang detail,
tentang siapa sebenarnya Khabib ini kan gitu kan. Saya nggak mau nyebut Habib ya, tapi Khabib. Karena Habib dengan Khabib itu maknanya sudah lain. Nah seperti itu. Kenapa? Dinilai dari sisi manapun, ya kan? Ini klan ini, Pak Alawi ini sudah, menurut saya ini sudah tidak lagi bermanfaat. Karena apa? Karena dari awal kedatangan mereka ke Indonesia ini sudah tidak baik-baik saja, bahkan menjadi mufti pengkhianat dari bangsa itu sendiri, bangsa kita sendiri. Itu teman-teman. Jadi kita bakar semangat kita untuk selalu istiqomah berjuang sampai klan ini menerima hukuman sosial. Dan alhamdulillah pelan namun pasti terbukti. Banyak saudara-saudara kita yang sudah menyadari bahwa apa yang kecintaan mereka itu keliru. Ya kan? Kita bukan tidak percaya dengan adanya zuriyah Nabi. Kita percaya dengan zuriyah Nabi, tapi supaya kita itu tidak salah bertabaruk kepada zuriyah Nabi, makanya itu harus ditakar, dipilih. Siapa yang asli dan siapa yang palsu, siapa yang mengaku-ngaku. Alhamdulillah, dengan muktamar Naat kemarin, kita sudah tercerahkan. Artinya, bahwa Wali Songo dengan Mbak Alawi itu tidak ada kaitannya. Gitu. Bahkan dikatakan di situ ibarat hamparan sudah ditanami dan sudah tumbuh, Islam ini sudah tumbuh. Mbak Alawi itu tinggal memetik buahnya, mengaku-ngaku. Nah ini sudah jelas seperti itu. Jadi jangan kendurkan perjuangan, tetap semangat dan semoga dan insya Allah saya yakin ini akan menjadi amal kita. Karena apa? Proses kita itu menjadi nenek moyang. Bahkan mungkin 50, 100 tahun ke depan kita akan menjadi pembicaraan seperti ini. Tanpa ada pergerakan kita saat ini, itu tidak akan tidak akan memberi manfaat pada hari esok. Mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Pak Alawi. Habib Bodrek monitor. Habib Bodrek turu Kimoko. Baik, ke Gus Naim dulu. Silakan 3 menit Gus Naim. Iya, terima kasih. Thank you matur suwun. Bahwa dalam sebuah perjuangan itu yang dibutuhkan adalah komitmen. Di samping komitmen, di situ ada sebuah kejujuran dan keterbukaan. Nah, barang siapa yang mengingkari komitmen dia adalah pengkhianat. Pengkhianat adalah bajingan. Itu dalam sebuah perjuangan. Cukup Gus Raden. Baik, lanjut Kiai Moko. Monggo Kiai Moko, 2 atau 3 menit. Kiai Moko, monggo 3 menit. Lanjut. Oke. Saya sering mengingatkan kepada teman-teman ke depan, analoginya jangan terlalu lebar membuka pintu. Kita harus hati-hati dengan doktrin-doktrin itu tetap terus berkeliaran di masyarakat. Kalau dikatakan Wali Songo itu adalah Habib, tapi turunannya putus selama 500 tahun, lalu saya katakan, kalau memang Wali Songo itu adalah Habib, berarti Wali Songo dikatakan sebagai dzurriyyah Ba'alwi.
Kalau dikatakan sebagai dzurriyyah Ba'alwi, ini nggak ada kesamaan, teman-teman. Apa kesamaannya? Secara ya DNA juga nggak nyambung, secara perilaku juga nggak nyambung, sifat pun nggak nyambung, ajarannya pun juga nggak nyambung. Itu kalau dikatakan Wali Songo dzurriyyah Habib atau dzurriyyah Ba'alwi. Atau misalkan dibalik, Ba'alwi adalah dzurriyyah Wali Songo, juga pun demikian. Tidak ada kesamaan sama sekali. Itulah, tidak ada kesamaan sama sekali. Salah satu bukti dengan masuknya Wali Songo di tanah Jawa ini, tidak pernah ada cerita mendapat bantahan atau mendapat penolakan sama sekali. Itu artinya Wali Songo membawakan Islam ke tanah Jawa dengan menggunakan unggah-ungguh atau adab atau akhlakul karimah. Dan dia datang ke tanah Jawa, mereka datang ke tanah Jawa bukan untuk meminta, tapi untuk memberi. Sehingga apapun yang ia bawakan untuk kita orang Jawa ini mudah untuk menerima. Selain akidahnya pun juga persis, begitu pula sifat dan karakternya. Sehingga tidak mendapatkan bantahan atau perlawanan sama sekali, karena mereka datang untuk memberi, bukan untuk meminta. Lalu jika dikatakan mereka datang untuk mencetak ulama, mohon maaf, tahun berapa masuk ke tanah Indonesia atau sejak kapan masuk ke Nusantara? Sementara saat itu sudah jauh peradaban di Indonesia yang sangat besar. Artinya kalau Nabi mengatakan bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, maka ingat kata kuncinya adalah untuk menyempurnakan. Ya. Artinya kalau untuk menyempurnakan berarti peradaban itu sudah ada. Kenapa mereka baru datang untuk mencetak ulama? Ini kan gak masuk ya. Itulah. Dan sudah terbukti seperti kemarin yang sudah terjadi seminar Naat internasional itu sudah mengatakan bahwasanya Wali Songo bukan Ba'alwi, Ba'alwi juga bukan Wali Songo. Maka tidak ada korelasi, tidak ada ketersambungan. Itu. Saya baru melihat ada VT kalau nggak salah punyanya VT-nya Wong Bodo, yaitu salah satu videonya Kiai Imaduddin. Beliau mengatakan ke depan kita akan membuat silsilah nasab Nusantara. Agama boleh berbeda, kepercayaan boleh berbeda, suku pun boleh berbeda, tapi yang kita pertanyakan adalah apa kontribusi leluhur kita di tanah Nusantara. Kalau yang tidak punya kontribusi di tanah air ini, maka sebentar antri dulu, jangan ngaku-ngaku gitu ya. Mungkin begitu, host. Baik, terima kasih Kiai Moko. Ini sejalan apa yang sudah kita ketahui bersama, bahwa mereka mencangkokkan nasab Pak Alwi ini baru di sekitar abad 9 akhir Hijri atau sekitar tahun 1400-an ya, 1400-an 1456. Sedangkan di situ Maulana Malik Ibrahim itu saja wafat di tahun 1400 berapa, 2 ya, Kang Zen. Ya, itu mereka itu baru membuat nasab, baru menulis nasab. Bos, maaf bos. Ya. Mau tanya. Silakan. Udah pernah masuk ke Omalnya Nahnu belum? Sudah. Sudah.
Yang sekarang loh. Belum. Nggak penting sekarang. Itu buat kita nggak penting. Buat kita dia itu nggak penting, Mas Kang. Jadi benar penting, tapi gini. Ya gimana? History, kita mau menarik history ketika gimana? Kenapa itu bisa terjadi? Itu yang terjadi biarlah sudah terjadi. Tapi bagaimana kita itu memagari kita ini untuk apa yang terjadi di situ itu tidak terjadi pada kita gitu loh. Maksud saya dalam rangka berbicara ini bukan dalam rangka untuk menggembosi, itu tidak. Ya, tapi dalam rangka untuk bagaimana kita ini punya formula yang tentunya formula ini untuk kita tetap istiqomah di jalan ini tanpa melihat kanan kiri dan bisa membendung rasa nafsu kita atas iming-iming mereka yang memang mereka itu pundi-pundinya sangat besar daripada kita. Justru itu pembuktian, Bang Aska ya, pembuktian. Makanya perjuangan itu akan melahirkan pejuang sejati dan pengkhianat. Makanya gini. Makanya ketika ya siapapun itu yang mengaku pejuang kemudian mendapatkan tawaran seperti itu kok berbalik arah, ya berarti dia bukan pejuang. Itu aja. Lalu apakah harus kita memperdulikan dan memperhatikan itu? Tidak. Itu justru akan menguras energi perjuangan kita. Masih banyak hal-hal yang lebih baik yang harus kita pikirkan. Masih banyak hal-hal yang lebih penting yang harus kita pikirkan untuk kedepannya. Ya, saya menggarisbawahi bagaimana kedepannya tadi. Menggarisbawahi yang jenengan ngendikake kedepannya. Nah, kedepannya itu biar yang itu tidak terjadi lagi. Itu sebuah pilihan, Bang Aska. Itu sebuah pilihan. Ya, dalam artian seperti ini. Ya, siapapun itu akan manusiawi. Iya, betul. Iya kan. Nah, makanya wajar. Gitu loh, gini loh. Jadi hal-hal semacam itu diminimalisir bagaimana di barisan kita, pasukan kita itu tetap istiqomah. Dalam artian kita melihat para pejuang-pejuang dulu bagaimana komandan-komandan di depan itu memberi sebuah motivasi bahwa perjuangan ini panjang, perjuangan ini butuh pengorbanan, perjuangan ini tidak dalam artian orang lumayan asto, tapi bagaimana tangan kita berjuang berdarah-darah. Nah, yang di depan itu loh Bang, maksud saya. Yang di depan itu bagaimana meyakinkan pasukan. Oh ya paham. Gini Bang Aska ya, itu kan sebuah sebuah pilihan. Itu manusiawi. Ketika orang memilih, yang disangka madu ternyata itu adalah racun, ya itu kan merupakan juga sebuah pilihan. Terus kemudian yang disangka racun itu adalah madu, itu juga ada sebuah pilihan. Semua ada konsekuensinya, Bang Aska. Iya, kalau itu memang janjinya Dajjal kan seperti itu. Iya. Dan itu takdir bahwa cara-cara itu memang digunakan Dajjal bagaimana merubah madu menjadi racun dan racun menjadi madu. Ya. Saya tak meneruskan Kiai Moko dulu ya. Artinya gini, apa yang disampaikan Kiai Moko itu seperti apa yang sudah kita dengar, kebenaran yang sudah sampai kepada telinga kita, bahwa Pak Alwi atau Habib ini baru saja mencantolkan nasab mereka ke Sayyid Ahmad bin Isa An-Nafat. Ini kan baru di sekitar abad 9 Hijri akhir, begitu kan. Artinya sekitar tahun 1456 atau sekian. Nah, sedangkan Wali Songo yang periode pertama itu sudah ratusan tahun sebelum itu. Gitu loh. Jadi artinya itu sudah terbantahkan, apalagi diperkuat oleh nakobah
internasional yang kemarin hadir di Naat bahwa Wali Songo bukanlah Pak Alwi. Ini artinya apa? Ya menegaskan lagi ketika kita melihat di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala ya, di situ jelas sekali bahwa Ubaidillah sebagai leluhur dari Pak Alwi ini sebenarnya adalah bin Maimun Al-Qadar. Ini jelas sekali pendiri dari dinasti Fatimiyah yang memburu dan membantai daripada Dzurriyyatur Rasul yang asli, sehingga mereka mengaku-ngaku hadir sebagai Dzurriyyatur Rasul padahal itu palsu. Dan ini juga hampir terjadi sekarang. Tetapi alhamdulillah sebelum mereka seperti saat membangun dinasti Fatimiyah ini sudah ketahuan terlebih dahulu. Maka dari itu Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah memerintahkan seorang murid yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi untuk menghancurkan dinasti Fatimiyah yang didirikan oleh Ubaidillah yang mengaku-ngaku sebagai Dzurriyyatur Rasul palsu ya, dzurriyah palsu dari Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga mereka ketika hancur itu tidak berani menampakkan diri, sehingga ratusan tahun berikutnya baru di sekitar abad 9 Hijri akhir mereka membangun dinasti mereka lagi dengan mencangkokkan nasab Pak Alwi ini kepada Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Demikian, silakan. Begini, siapa barusan yang itu ya? Bang Aska dari Jogja. Pejuang tetap berjuang, pecundang tetap pecundang. Jadi misalkan terjadi musim kemarau selama 5 tahun, lalu hujan 1 hari, maka semua umat atau semua orang akan mengatakan musim hujan. Jadi apapun dalilnya, maka misalkan yang sudah terjadi ada kabar-kabar yang seliweran terkait dengan uang, penipuan dan sebagainya. Apakah ketika nanti uangnya dikembalikan, lalu misalkan juga sudah masuk penjara sebagai konsekuensi melakukan pembohongan atau penipuan, apakah cukup sampai di situ? Maka saya katakan tidak cukup, karena hukum sosial lebih berat dari semua itu. Akan selamanya akan diklaim oleh masyarakat Indonesia bahwasanya dirinya adalah sebagai pecundang. Terkait kekhawatiran agar teman-teman istiqomah, maka ini sebetulnya menurut saya kembali kepada diri masing-masing. Gitu loh. Maka dengan adanya polemik ini sebetulnya kalau saya rasakan adalah daur ulang. Siapakah di antara bangsa ini yang memang betul-betul cinta Nusantara, yang memang betul-betul cinta Rasulullah, yang memang betul-betul cinta leluhurnya Nusantara? Dan siapakah di antara kita yang memang ingin mewariskan kebenaran dan kebaikan itu kepada dzurriyyah bangsa Nusantara ini? Itu. Kalau tidak punya tendensi yang lain, maka fa insyaallah keistiqomahan itu dalam memperjuangkan kebenaran dan kebaikan, insya Allah akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, kalau punya tendensi yang lain, maka ingat, wasahaqal batil innal batila akan hancur lebur, teman-teman. Sekuat apapun, secerdas apapun, sepintar apapun berdalih, tetap akan hancur. Tapi kebenaran akan dengan sendirinya bertemu dengan yang hak. Maka seperti apa yang disampaikan oleh host, di mana kita berada,
apa yang kita pilih. Itu yang akan menentukan di masa yang akan datang. Itulah. Boleh Salah saya dalam merencanakan, maka menanggapi sama halnya merencanakan kegagalan. ini Bang, ini Yai, apa yang jenengan ungkapkan itu terlalu idealis ya, dalam artian begini, saya apa yang jenengan ngerti kaget tadi, bahwa pelaku korupsi, koruptor itu sudah dihukum, sudah mengalami hukuman, dan akan menjadi lebih apa, itu belum apa-apa kalau tidak ada hukum sosial. Tapi apa yang terjadi hari ini, para koruptor itu masih bisa bisa mencalonkan menjadi calon legislatif, bisa jadi anggota DPR lagi, bisa jadi bupati lagi, bisa jadi gubernur lagi. Saya Itu tidak kesana. realita yang ada. Ini yang terkait dengan polemik ini. Sebentar. Tadi jenengan bicara seperti itu. Idealnya seperti apa jenengan ngerti kaget tadi? Ya, idealnya. Tapi realitanya sangat jauh berbeda. Realita hari ini tidak seperti itu. Kesadaran akan cinta tanah air, mereka-mereka itu setipis tisu hari ini. Meskipun hubul waton minal iman itu menggema di mana-mana. Dan ingat bahwa kefakiran itu mendekatkan pada kekufuran. Dan itu yang digunakan mereka-mereka untuk menggerus kekuatan kita. Bagaimana untuk menanggulangi itu? Secara pengetahuan bahwa sampai detik ini, sampai setelah ada tesis ini, kami menganggap bahwa Pala Balwi itu gak ada satu tetes darah pun nyangkut keturunan dari Rasulullah. Dulu memang sebelum ada tesis, kami masih menganggap mereka ada turunan, tapi sekarang sudah tidak sama sekali. Dan itu akan saya ajarkan kepada anak turun saya. Namun satu hal, bahwa mereka pun tidak akan tinggal diam dengan hal seperti itu, karena zona nyaman yang mereka sekarang ini, yang dari berabad-abad, berpuluh-puluh tahun dia rasakan, dan sekarang mau tercerabut setelah tesis ini, mereka juga akan melakukan perlawanan. Perlawanannya apa? Dia melihat dari sela-sela kesempatan bagaimana memanfaatkan kekurangan kita untuk menjadi mereka lebih bisa berbuat lebih banyak untuk melawan zona nyamannya terganggu. Jadi yang mulai kita pikirkan adalah terus kita menggali lagi keilmuan tentang nasab ini, bahwa Alwi tidak ada keturunan Rasulullah. Dari kitab mana lagi kita terus kita gali, dan juga bahwa kekuatan di luar itu harus kita gali juga. Bagaimana penguatan ekonomi itu juga harus dilakukan agar perjuangan ini, mereka-mereka yang ada di barisan kita tidak belok kanan, tidak belok kiri, tidak mengong kanan, mengong kiri, tidak tergerus oleh iming-iming mereka. Itu yang harus kita bangun. Ekonomi kerakyatan ini harus kita bangun. Seperti apa yang dikatakan Founding Father, bahwa berdiri di atas kaki kita sendiri. Bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya alam Indonesia itu menjadi milik kita. Bagaimana itu? Saya kira seperti itu. Kalau cuma idealisme, mana pejuang, mana pecundang, bullshit bagi saya. Itu, makasih.
Bullshit karena jenengan tidak pernah turun ke lapangan, Bang Aska. Coba sekali-kali turun ke lapangan. Tidak akan jenengan Jangan salah, di Jogja Ini itu dasar sangat terjal. sampean juga. Enggak pernah jenengan. Enggak pernah turun Sampean lapangan. jiwanya. Enggak pernah Dari jenengan berangkat turun ke jiwanya. lapangan, enggak pernah. Sudah Berangkat pernah jiwa saya. sampean, Saya dasar jiwa menciptakan forum sampean. komunikasi Bantul, Bang. Saya menciptakan forum komunikasi Ya Bantul. itu karena nggak didasari sepi ing pamrih rame ing gawe. Jadi sampean terlalu terobsesi oleh perjuangan sampean, tapi digedekan pamrih sampean juga, gitu loh. Jadi Bos, ini pamrih saya di mana? no, dengan kekecewaan yang mungkin Anda Gini, Bos. alami itu Gini, Bos. menjadikan dasar. Gini, Ya Bos. kan? Pamrih saya di Kekecewaan mana? Anda sebenarnya kecewa itu seharusnya dihapus kalau memang